Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku MI Robatul Ulum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Wah, sudah rapi semua nih. Sudah sholat duha belum? Sudah bantu bunda pagi hari ini? Alhamdulillah, tandanya teman-teman sudah siap belajar ya. Baiklah, bertemu kembali dengan Bu Dia pada pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak videonya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, punyai cuplikan video mengenai kisah Bilal bin Robah. Teman-teman semuanya silahkan simak video berikut ini ya. Kisah Bilal bin Robah. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Wah teman-teman, bagaimana video mengenai kisah Bilal bin Robah? Menyenangkan bukan? Nah, dari kisah tersebut kita semua dapat mengambil kesimpulannya. Kesimpulan dari kisah Bilal bin Robah adalah: yang pertama, Bilal merupakan kalangan hamba sahaya atau budak yang merasakan penganiayaan orang-orang Quraisy yang lebih berat dari siapapun. Yang kedua, berbagai macam kekerasan, siksaan, kekejaman mendera tubuhnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena Bilal tidak mau menyembah berhala. Yang ketiga, Bilal tetap mempertahankan akidahnya ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya adalah Allah Maha Esa. Yang keempat, akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah untuk memerdekakannya. Dan yang terakhir, kisah Bilal bin Robah itu merupakan sesuatu contoh dari perilaku sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, tahukah kamu apa itu sabar? Sudahkah kamu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu. Berperilaku sabar dan tabah. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah SWT. Dalam artian menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji maupun maksiat.
Nah, dalam Islam ada 3 bentuk dari perilaku sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah SWT dalam menunaikan ibadah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan perilaku maksiat. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi segala macam musibah. Keuntungan dari perilaku sabar dan tabah. Keuntungan yang pertama yaitu dapat memberikan ketentraman bagi setiap manusia. Yang kedua yaitu mendapatkan kesuksesan bagi yang mau berusaha, bekerja, dan belajar. Yang ketiga akan dicukupkan pahala tanpa batas oleh Allah SWT seperti yang sudah dijanjikan dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Teman-teman, setiap manusia pasti akan mendapatkan musibah maupun cobaan. Musibah atau cobaan tersebut diberikan oleh Allah SWT. Nah, bagaimana setiap orang itu menyikapinya? Yaitu dengan cara berperilaku sabar. Bagaimana sih agar kita selalu sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah SWT? Nah, caranya yang pertama adalah menerima cobaan dari Allah SWT dengan ikhlas. Allah akan memberikan cobaan pada hambanya, tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Yang kedua, ingat janji Allah SWT. Ketika sesudah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Bahwa sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah sebaliknya. Dan yang keempat, berdoa dan bertawakal, yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan dan jalan keluar atas semua cobaan yang kita hadapi. Nah, teman-teman, sudah siapkah kita untuk selalu sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah? Sampai di sini dulu pembelajaran bersama Budia. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.